Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, kita akan membahas soal sistem persamaan linear 3 variabel untuk matematika wajib kelas 10. Seperti ini tipe soal yang akan kita kerjakan. Langsung ke soal pertama. Soalnya adalah nilai X dikurangi Y yang memenuhi SPLTV berikut. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 2, 3Y dikurangi 4Z sama dengan min 5, 6Z sama dengan min 3 adalah titik-titik. Oke, langsung kita kerjakan ya teman-teman. Ini X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 2, persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya adalah 3Y dikurangi 4Z sama dengan min 5. Ini persamaan 2, ternyata dia dua variabel ya, Y dan Z. Kalau persamaan 1 ada 3 variabel teman-teman. Persamaan 3 adalah 6Z sama dengan 3 dengan satu variabel yaitu Z. Nah, kalau kita perhatikan untuk mencari nilai X, Y, Z yang paling memungkinkan adalah dengan persamaan 3 karena di sini satu variabel sehingga kita bisa langsung mencari nilai dari Z-nya. Kalau 6Z sama dengan 3, berarti Z itu sama dengan berapa? 3/6 ya. Berarti Z sama dengan 1/2. Nah, setelah diperoleh Z sama dengan 1/2, teman-teman tinggal substitusi ke persamaan 2, teman-teman. Nah, apa yang disubstitusi? Z sama dengan setengah tentunya ya. Persamaan 2-nya adalah 3Y dikurangi 4Z sama dengan min 5. 3Y dikurangi 4 kali Z-nya adalah setengah sama dengan min 5 ya. Ini ekuivalen 3Y dikurangi 4 kali setengah ketemunya 2 ya teman-teman, sama dengan min 5. Ekuivalen dengan 3Y sama dengan min 2-nya pindah ruas ya. Ini min 5 plus 2 jadinya. Ini kita garis. Berarti 3Y sama dengan berapa? Min 3. Maka Y sama dengan min 3/3 atau Y-nya sama dengan min 1. Nah, sudah dapat Y-nya min 1, Z-nya setengah, berarti tinggal kita cari X ya teman-teman. Nah, untuk mencari X tinggal kita substitusikan yang sudah diketahui tadi ke persamaan 1, teman-teman. Persamaan satunya apa? Yaitu X ditambah Y ditambah 2 itu sama dengan 2. Ya, berarti X ditambah Y-nya kan sudah dapat yaitu min 1 ya. Kita tulis min 1 ditambah 2 kali Z-nya itu kan setengah. Nah, seperti ini sama dengan 2. Ini ekuivalen dengan X min 1, 2 kali setengah itu kan plus 1 teman-teman, sama dengan 2. Ekuivalen dengan X min 1 plus 1 kan 0 ya, berarti ini sama dengan 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Pertanyaannya atau kesimpulannya adalah X dikurangi Y itu nilainya sama dengan 2 dikurangi Y-nya min 1 ya teman-teman. Jadi seperti ini, 2 min ketemu min jadi plus 1. Sehingga 2 tambah 1 hasilnya 3. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Nilai X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV berikut. X ditambah Y sama dengan 1, Y ditambah Z sama dengan 3, Z ditambah X sama dengan 6, maka nilai X kali Y kali Z adalah titik-titik. Oke, persamaan 1, X ditambah Y itu sama dengan 1, teman-teman. Ini bisa kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau kita buat X sama dengan berarti Y-nya pindah ruas ya. Jadi min Y plus 1. Seperti ini. Ini ibarat persamaan yang baru ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Berarti ini kita sebut persamaan 4. Nah, setelah ketemu persamaan 4, ini teman-teman lihat ya persamaan 2 dan 3. Nah, ini kan yang ada variabel X itu adalah persamaan 3, maka kita ganti atau bisa kita substitusi ya ke persamaan 3. Ya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 3, teman-teman. Persamaan 3 kita tulis
Z ditambah X sama dengan 6. Ekuivalen dengan Z-nya tetap, X-nya kita ganti ini, min Y plus 1 ya. Min Y plus 1 sama dengan 6. Berarti ini ekuivalen dengan Z dikurangi Y ya, plus 1 sama dengan 6. Kurungnya tinggal kita hilangi. Ini ekuivalen dengan, biasanya kita kan sesuai abjad, Y-nya dulu ya. Berarti min Y plus Z teman-teman. 6, satunya pindah ruas jadi min 1. Ini ekuivalen dengan min Y plus Z sama dengan 5. Nah, ini misalkan persamaan 5 ya. Oke, kita perhatikan persamaan 5 dengan persamaan 2 sekarang ya. Tadi 1 sudah, 3 sudah, sekarang perhatikan persamaan 2. Ternyata variabelnya sama, yaitu Y dan Z. Nah, sehingga bisa kita gunakan eliminasi teman-teman. Eliminasi persamaan 2 dan 5. Nah, persamaan 2-nya adalah Y ditambah Z sama dengan 3. Sementara persamaan 5-nya adalah min Y ditambah Z sama dengan 5, teman-teman. Ini bisa kita eliminasi langsung ya dengan cara menambah atau mengurangi. Nah, kalau kita mau menghilangkan Y berarti ditambah, kalau mau menghilangkan Z berarti dikurang. Kita hilangkan Z saja berarti ini dikurang ya, teman-teman. Y dikurangi min Y. Min ketemu min jadi plus, berarti Y tambah Y hasilnya 2Z. Z dikurangi Z 0 ya, nggak usah ditulis. 3 dikurangi 5 berarti min 2. Sehingga Y sama dengan min 2 per 2. Atau Y-nya sama dengan min 1 ya, teman-teman. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu min 1, teman-teman bisa mencari X dulu ya. Caranya dengan substitusi ke persamaan 4, teman-teman. Substitusikan ke persamaan 4. Tadi kan X itu sama dengan min Y plus 1 ya. Berarti X sama dengan min Y-nya kan min 1, berarti dalam kurung min 1 plus 1. Min berarti jadi plus ditambah 1, sehingga hasilnya X sama dengan 2. Nah, ini sudah dapat X sama dengan 2, teman-teman. Sekarang cari Z-nya ya. Kita cari Z, kita garis dulu. Nah, untuk mencari Z, tinggal teman-teman boleh masukkan ke persamaan 2 atau 3 sebenarnya ya. Kalau persamaan 2 berarti Y ditambah Z sama dengan 3. Y-nya adalah min 1 ditambah Z sama dengan 3 seperti ini. Berarti Z sama dengan 3 plus 1 ya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Berarti Z sama dengan 4. Nah, pertanyaannya atau kesimpulannya X kali Y kali Z. Nah, ini sama dengan X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? Min 1. Z-nya berapa? 4. Sehingga kalau dikalikan 2 kali 1 kali 4 hasilnya min 8. Oke, jawabannya adalah A. Baik, teman-teman, kita ke soal berikutnya. Nilai X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV berikut. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. 2X plus Y plus Z sama dengan 16. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Tentukan X ditambah Y ditambah Z. Ya, kita gunakan eliminasi substitusi atau metode campuran. Pertama, kita eliminasi dulu persamaan. Ini 1, yang ini 2, yang ini 3 gitu ya, teman-teman. Nah, pertama eliminasi biasa 1 dan 2. Oke, persamaan satunya adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Persamaan 2-nya adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 16. Teman-teman mau menghilangkan apanya? Misalkan kita hilangkan X-nya, berarti dikali 1 atasnya, atasnya dikali 2, bawahnya dikali 1. Tapi kalau mau menghilangkan Z, ini tinggal tetap ya, dikali 1 dikali 1. Berarti kita hilangkan Z-nya saja, teman-teman, langsung dikurangi ya. Sehingga X dikurangi 2X hasilnya adalah min X. 2Y dikurangi Y berarti plus Y. Z dikurangi Z 0 ya, teman-teman. Langsung 3 dikurangi 16 adalah min 13. Nah, ini didapat persamaan baru, misalkan persamaan 4, teman-teman. Nah, kalau tadi sudah eliminasi 1 dan 2, sekarang teman-teman eliminasi boleh 1, 3, boleh juga 2, 3. Nah, misalkan eliminasi 1 dan 3 ya, misalkan. Berarti satunya kita tulis X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Persamaan 3-nya X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Karena
sekarang menghilangkan Z ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah menghilangkan Z, berarti sekarang menghilangkan Z juga. Karena ini koefisien Z-nya beda, berarti atas kali 2, bawah kali 1. Menjadi 2X plus 4Y plus 2Z sama dengan 6 ya. Kalau dikali 2, 3 kali 2 kan 6. Yang bawah masih tetap, yaitu X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kita eliminasi dengan cara kurangi. 2X dikurangi X berarti X. 4Y dikurangi Y berarti plus 3Y sama dengan 6 dikurangi 9 berarti min 3. Ini adalah persamaan 5 teman-teman. Nah, kalau diperhatikan persamaan 4 dan 5, ini kan variabelnya sudah sama, yaitu X dan Y. Berarti sekarang tinggal kita eliminasi persamaan yang baru didapat, yaitu 4 dan 5 teman-teman. 4 dan 5 kita eliminasi. 4-nya adalah min X ditambah Y sama dengan min 13. Persamaan 5-nya adalah X ditambah 3Y sama dengan min 3. Ini sebenarnya bisa langsung kita eliminasi karena koefisien X-nya ya min 1 dan 1. Berarti cara mengeliminasinya bukan dikurang tapi ditambah ya teman-teman. Kalau ditambah berarti min X tambah X kan 0, Y ditambah 4 ditambah 3Y berarti hasilnya 4Y sama dengan min 13 ditambah min 3 ya berarti jadinya min 16. Ini ekuivalen dengan Y-nya berarti min 16 per 4 ya teman-teman, atau hasilnya min 4. Oke, ini untuk Y-nya. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Setelah ketemu min 4, ya substitusikan sama dengan min 4 ke persamaan 4 atau 5 teman-teman ya, yang dua variabel. Misalkan disubstitusikan ke 4, berarti kan min X ditambah Y sama dengan min 13. Berarti min X ditambah Y-nya kan min 4. Seperti ini sama dengan min 13. Ya, ini ekuivalen. Berarti min X sama dengan min 13. Min 4 kalau pindah ruas jadi plus 4 ya, teman-teman. Berarti min X ini sama dengan min 9 ya, atau X itu sama dengan 9. Nah, setelah ketemu X sama dengan 9, kita substitusikan ke persamaan boleh 1, 2, 3 untuk mencari Z ya. Untuk mencari Z silahkan teman-teman substitusikan. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1, berarti kan X ditambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 3. X-nya adalah 9 ditambah 2 kali Y-nya adalah min 4 ya teman-teman, ditambah Z sama dengan 3. Ini ekuivalen 9 ditambah 2 kali min 4 berarti min 8 ya, ditambah Z sama dengan 3. Ini ekuivalen 9 dikurangi 8 kan 1 teman-teman. 1 ditambah Z sama dengan 3. Berarti Z-nya sama dengan 3 min 1 ya. Atau Z sama dengan berapa? 2 teman-teman. Nah, setelah ketemu X, ketemu Y, dan ketemu Z, yang ditanya adalah kesimpulannya X tambah Y ditambah Z. Berarti 9 ditambah min 4 ditambah 2 ya teman-teman. Seperti ini. Hasilnya berapa? 7 ya, hasilnya 7 yaitu D. Oke. Itu adalah jawabannya. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir ya. Perbandingan uang milik Silvi dan Arya adalah 2:3. Perbandingan uang milik Arya dan Beni adalah 6:5. Jika jumlah uang Silvi dan Arya sebesar 200.000 lebih banyak dari Beni, maka uang Beni sebesar titik-titik. Nah, dari sini kita buat kalimat model matematikanya ya. Silvi kita singkat sebagai S ya. Silvi dan Arya S per A ya. Perbandingannya adalah 2:3. Berarti S per A sama dengan 2/3 atau 2:3 seperti ini ya. Kemudian perbandingan uang milik Arya dan Beni berarti A per B ya. Perbandingannya adalah 6:5 seperti ini teman-teman. Jika jumlah uang Silvi dan Arya berarti S ditambah A adalah 200.000,
berarti sama dengan 200.000 lebih banyak dari Beni, berarti 200.000 ditambah B. Maka tentukan uang Beni. Oke, dari sini teman-teman bisa buat sebenarnya S per A sama dengan 2/3. Maka kalau kita buat menjadi S sama dengan 2/3 A juga bisa, atau A sama dengan 3/2 S itu juga bisa ya teman-teman. Jadi ini kan kalau dikalikan silang jadinya 3S sama dengan 2A seperti ini. Kalau ini dikalikan silang berarti menjadi 6B ya, 6 kali B berarti 6B sama dengan A kali 5 berarti 5A seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, diketahui bahwa S ditambah A itu sama dengan 200.000 ditambah B. Nah, kita bisa mengubah jadi variabel S semuanya atau A semuanya atau B semuanya sebenarnya ya. Ini di sini kita coba mengubah jadi S semuanya ya teman-teman. Maka ini ekuivalen dengan S ditambah A juga kita ubah jadi S. Nah, berarti dari sini ini ekuivalen dengan, kalau 3S sama dengan 2A berarti A sama dengan berapa teman-teman? 3/2S ya, kita ganti A-nya berarti 3/2S atau 3S/2 kan sama saja, sama dengan 200.000 ditambah B ya, B teman-teman. Oke, B-nya berarti berapa teman-teman? Kalau diubah dalam bentuk S ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk A ya, berarti A sama dengan 6/5B seperti ini ya, berarti A sama dengan baik teman-teman. Jadi tadi kita sudah mengubah ya, A sama dengan 3/2S, kemudian 6B sama dengan 5A ya. Kita ubah dalam variabel S. Sebenarnya ini lebih mudah kalau kita ubah dalam variabel B, karena pertanyaannya adalah uang Beni teman-teman. Jadi ini saya skip ya. Ini saya skip. Terlebih dahulu saya skip yang ini. Ini sudah saya skip. Nah, kita ubah ke dalam variabel B teman-teman. Ini saya tulis lagi, S ditambah A itu sama dengan 200.000 ditambah B, karena permintaannya adalah uang Beni adalah B ya. Jadi S kita ubah dalam variabel B teman-teman. Nah, kita punya ya, ini saya garis tadi 3S sama dengan 2A. Nah, kita punya ini. Kemudian kita punya bahwa 6B sama dengan 5A. Ini ya teman-teman. Berarti kita ubah dulu A dalam B ya. A ke dalam B. Berarti kalau 6B sama dengan 5A, maka A itu sama dengan 6B/5. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ya, kita bisa mengganti A-nya menjadi 6B/5. Nah, sekarang kan ada S-nya ya, berarti S juga kita ubah. Kalau 3S sama dengan 2A, ini ekuivalen dengan S-nya berarti 2A/3 teman-teman. Nah, ini sama dengan A-nya kan sudah kita ubah dalam bentuk B, berarti kan 2/3. A-nya kita ubah jadi 6B/5. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya, jadinya 4/5B ya. Ini untuk S. Jadi S kalau dalam variabel B berarti 4/5B. Kalau A dalam variabel B berarti 6B/5. Kita ganti langsung. Berarti 4B/5 ditambah A-nya adalah 6B/5 sama dengan 200.000 plus B teman-teman. Nah, ini kan berarti kita sama-sama menyebut jadi 5, berarti 4B ditambah 6B hasilnya 10B ya teman-teman. B yang di sini pindah ruas ke kiri, berarti min B seperti ini, sama dengan 200.000
ribu. Begini teman-teman. Berarti kita sama menyebut jadi 5 menjadi 10B, yang ini menjadi min 5B, ya, sama dengan 200.000. Nah, berarti 10B dikurangi 5B hasilnya berapa? 5B, ya, per 5 ini hasilnya adalah 200.000. Seperti ini. 5-nya kan bisa dicoret, berarti tinggal B, ya. Maka ekuivalen dengan B-nya sama dengan 200.000, teman-teman. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.